Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya bittaqullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala muslimin wa sallam ala ahimin wa bahamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghafir salamatan muslimin. Allahumma ghafir salamatan muslimin wa sallam ala ahimin wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghafir wa walidayya wa rahmah kama rabbayani shaghira. Ikhwani yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Al-Hafiz Imamuddin Abdul Fida atau disebut dengan Ibnu Katsir radhiyallahu anhu mengatakan segala puji bagi Allah yang telah membuka kitabnya dengan firman-Nya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Allah memulai penciptaannya dengan pujian dalam firman-Nya, Alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Quran surat Al-An'am ayat 1. Kemudian setelah menyebutkan keputusan bagi ahli surga dan ahli neraka, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Quran Az-Zumar ayat 35. Maka segala puji hanya milik Allah sejak awal sampai akhir dalam semua yang telah atau akan diciptakannya. Dialah yang terpuji dalam semua itu. Karena itu Allah menjadikan napas ahli surga berbunyi tasbih tahmid sebagaimana di tasbih subhanallah tahmid alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awahum fiha subhanaka Allahumma wa Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, maha suci Allah, maha suci Engkau wahai Tuhan kami, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera dari segala bencana. Dan doa penutup mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Yunus ayat 10. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasul-rasulnya untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman sesudah diutusnya para rasul itu. Salam Allah telah menutup para rasul itu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi dari Arab dan lahir di kota Mekah dan yang memberi petunjuk ke jalan yang sangat jelas dan gamblang. Allah telah mengutusnya kepada seluruh umat manusia dan jin sejak pengangkatannya hingga hari kiamat, sebagaimana firman Allah pengangkatannya sampai akhir zaman. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Quran surat Al-A'raf 158. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'unzirakum bihi wa man balagha. Agar dengan dia Al-Qur'an aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Quran surat Al-An'am ayat 19. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bu'itsu ilal ahmari wal aswad. Aku diutus kepada kulit merah dan kulit hitam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada manusia dan jin untuk menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yakni Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, yakni Al-Quran yang tidak dihinggapi keadilan dan dari depan atau belakang, dari awal hingga akhirnya benar-benar diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana lagi terpuji. Tugas para ulama menjadi tugas dan kewajiban para ulama untuk menggali dan mengungkapkan makna firman Allah serta mengkaji lebih dalam atau mentadabburi supaya mendapatkan kehidupan yang kekal di akhirat nanti, mempelajari hikmah yang terkandung di dalamnya, kemudian mengajarkannya dan menyebarkannya sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la ta'tumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalilan fa bi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, itu
hendaklah kamu sekalian menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruklah tukaran yang mereka terima. Quran Surat Al-Imran ayat 187. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah mencela orang yang mengerti kitab Allah tapi kemudian ia mengabaikannya semata-mata karena mengejar kekayaan dan keuntungan dunia. Karena itu menjadi tugas kita umat Islam untuk menjauhkan diri dari apa yang telah dicela Allah. Untung di dunia maupun untung di akhirat itu boleh dalam Islam itu untuk sukses itu diperkenankan. Sebaliknya kita harus mempelajari kitab Allah yang telah diturunkan kepada kita kemudian mengajarkannya serta menghayati dalam-dalamnya. Sukses di dunia maupun di akhirat itu merupakan suatu keharusan, maka harus ikuti aturan yang ada di dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang telah mati, Allah juga dapat menghidupkan hati jiwa dengan iman dan melunakkannya sudah menjadi keras karena perbuatan dosa dan maksiat. Dan kepada Allah kami berharap semoga memberi petunjuk kepada kami, sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Jika terjebak dalam suatu permasalahan yaitu maksiat dan dosa, maka segera ingatlah Allah dan minta ampun dan bertobat kepadanya. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hamba sekalian. Menurut penafsiran, jika ada yang bertanya bagaimana cara terbaik untuk menafsirkan Al-Quran, jawaban sebaik-baiknya tepat-tepatnya adalah cara ialah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Sebab ada kalanya yang disingkat dalam satu ayat diperjelas di ayat lain, tapi jika tidak mendapatkan penjelasan dari Al-Quran yang lain, maka hendaklah merujuk pada sunnah Rasulullah SAW. Sebab sunnah Rasulullah itu berfungsi untuk menjelaskan dan menjabarkan ayat Al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Untuk doa perlindungan juga subhanallah Allahumma kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang Allah tuliskan kepada hamba-hambanya. Karena itu pula Nabi Allah ajarkan kepada anak Rasulullah dan para sahabat tuliskan kepada ajaran agamanya, yaitu Islam dituliskan melalui mushaf-mushafnya. Karena itu pula Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ingatlah sesungguhnya aku telah dituruni salam, diberi Al-Quran dan hal yang serupa dengan Al-Quran bersama Al-Quran salam. Maksudnya ialah sunnah Rasul, sebab sunnah Rasul juga merupakan wahyu yang turun pada Nabi Muhammad SAW, hanya saja diturunkan sebagaimana Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tuntunan Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal. Hal itu sebagaimana tuntunan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman. Rasulullah SAW bertanya, dengan apakah kamu memutuskan hukum? Mu'adz bin Jabal, dengan kitab Allah. Rasulullah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukannya? Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasul. Beliau SAW bertanya lagi, sunnah Rasul di sini bukan berarti malam pertama ataupun berjima dengan suami atau istri, tapi dengan sunnah hadis-hadis yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat pada waktu itu dan harus tetap menjadi aswaja kita ini. Bertanya lagi, jika kamu tidak menemukannya? Mu'adz menjawab, saya akan beristihad sekuat pikiran saya. Rasulullah SAW menepuk dadanya sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menepuk dada, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW untuk melakukan apa yang memuaskan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Yakni jika kita tidak mendapatkan tafsiran suatu ayat dari ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka kita lebih mencari pendapat sahabat Nabi SAW, sebab mereka lebih mengetahui tentang hal itu karena mereka menyaksikan dan mengalami sendiri semua kejadian itu bersama Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dan bertakwa, sehingga mereka mempunyai pemahaman yang sempurna dan pengetahuan yang jernih. Terlebih lagi para ulama dan sahabat terkemuka seperti Khulafaur Rasyidin yang telah mendapatkan hidayah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tiada seayat pun dari kitab Allah melainkan aku telah mengetahui bagaimana
di mana atau berkenaan dengan siapa diturunkan. Karena itu sekiranya ada orang yang lebih mengetahui daripada aku mengenai ayat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Sementara tempat orang itu dapat dicapai dengan kendaraan, aku pasti akan datang untuk belajar kepadanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, jika seorang di antara kami para sahabat mempelajari penghafal 10 ayat Al-Qur'an, maka dia tidak berani menambahkan lagi sebelum mengerti benar maknanya dan mengamalkannya. Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, kami diberitahu oleh guru-guru yang mengajar Al-Quran bahwa mereka dahulu belajar Al-Quran dari Nabi SAW. Apabila mereka belajar 10 ayat, maka mereka tidak minta tambah kecuali sesuai sudah mengamalkannya. Belajar dari dasar dulu, Iqra, kemudian ketika EPTA terus lulus, kemudian Al-Quran untuk hafalannya yaitu juz amma itu juz terakhir dalam Al-Quran. Di antara mereka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah didoakan oleh Nabi Abbas radhiyallahu anhu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikanlah ia dalam agama dan ajarkan kepada kaum ilmu tafsir takwil Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik penerjemah Al-Quran ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wafat pada tahun 32 Hijriah, sedangkan Hijriah. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih hidup sesudahnya sekitar 36 tahun. Abu Wa'il berkata, Imam Ali radhiyallahu Imam Ali rahmatullah alaih mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai pemimpin haji. Lalu ia berkhutbah menafsirkan Al-Quran Al-Baqarah atau menurut riwayat lain surat An-Nur, yang andaikan ketika itu didengar oleh orang-orang Romawi, Turki dan Dailam, niscaya mereka akan masuk Islam. Karena itulah maka As-Sa'di dalam tafsirnya selalu menyebut keterangan Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, meskipun terkadang ia juga menyebutkan keterangan tentang kisah-kisah ahli kitab yang telah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam salah satu sabdanya, balighu ghanni walau tamwahid disuwan bani Israel dan seterusnya. Sampaikanlah dari ajaranku walau hanya satu ayat, dan ceritakanlah oleh kalian dari Bani Israel, tidak ada dosa bagi kalian. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia berjalan melalui tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Sebab ketika perang Yarmuk, Abdullah bin Amr mendapat 2 buah kitab dari kalangan ahli kitab sebagai hasil ghanimah. Karenanya ia sering mengungkapkan cerita ahli kitab dari kedua hadis. 2 kitab tersebut berdasarkan pemahaman terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya satu sama lain saling memberi salam. Akan saya jelaskan juga tentang kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu boleh disebutkan hanya sebagai bukti, bukan untuk dijadikan dasar hukum. Kisah Israiliyat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang kebenarannya kita ketahui berdasarkan apa yang ada pada Al-Quran, karena di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hal itu benar. Yang kedua, yang jelas dusta karena menyalahi apa yang ada pada Al-Quran. Yang ketiga, yang diamkan, yaitu tidak ada keterangannya dalam Al-Quran dan tidak menyalahi apa yang ada di dalam Al-Quran. Terdapat dan yang demikian ini tidak susah dipercaya dan tidak perlu mendustakannya, hanya boleh dijadikan cerita hikayat dan kebanyakan tidak memberikan manfaat dalam agama, seperti nama Ashabul Kahfi yang jumlah mereka. Sementara itu Allah telah mengajarkan kepada kita cara menghadapi berita-berita yang seperti itu, sebagaimana disebutkan firman-Nya, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka ada 3 orang, yang keempatnya adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhan kami telah lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasabana ghafil wa rabbana wa ghafil rafa'na al-kafi li kullin kafi alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu ya. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertokal tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja. Janganlah kamu menanyakan tentang mereka ke pemuda-pemuda itu kepada seorang pun di antara mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 22. Pasal jika tidak menemukan tafsir dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul, juga tidak terdapat keterangan sahabat, maka para imam terdahulu langsung merujuk kepada pendapat para ulama tabi'in, seperti yang dilakukan oleh Mujahid bin Jabar, seorang tokoh ahli tafsir. Ia berkata, saya telah belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas.
radhiyallahu anhu mulai surat Al-Fatihah hingga khatam sebanyak 3 kali, dan setiap ayat saya tanyakan penafsirannya kepadanya. Jangan lupa like and subscribe. Apabila terdapat kesulitan dalam memahami ini, boleh berdoa Allahumma kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Semoga Allah melindungi dan memberikan pemahaman tentang tadabbur Al-Qur'an ini. Ibnu Abi Malikah berkata, saya telah melihat Mujahid membawa buku catatannya kepada Abdullah bin Abbas untuk menanyakan kepadanya tafsir seluruh ayat Al-Qur'an, sedang Abdullah bin Abbas selalu menunjuk kepadanya sambil berkata, tulislah ini. Pemahaman para sahabat lebih sempurna karena Rasulullah SAW sendiri mengajarkannya secara langsung, dan itu pun tidak dipalsukan, dan salam tidak lebih dari 10 ayat setiap hari. 10 ayat kurang lebih setiap hari seperti itu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika Anda mendapat keterangan tafsir dari Mujahid, maka itu cukup dan peganglah. Selain Mujahid yang bisa dijadikan rujukan ialah Said Jubair, Ikrimah, Maula Ibn Abbas, Atta bin Rabah, Salam Al-Hasan Al-Basri, Masruq bin Aju'dah, Sa'id bin Musayyab, Abdul Aliyah Rabi'ah bin Anas Qatadah, Adahaq bin Muzahim, dan lain-lain. Dari kalangan ulama tabi'in dan para pengikut mereka, mungkin sekilas tampak ada perbedaan di antara mereka, sehingga oleh orang-orang yang tidak berilmu dianggap bertentangan. Padahal semuanya sama, hanya saja ada yang langsung menyebut aslinya, dan ada yang menyebut persamaan dan kaitannya dengan, dan kesemuanya bertujuan sama. Peringatan perlu diperhatikan baik-baik. Pendapat ulama tabi'in itu bukan merupakan hujah dalam masalah furu', lebih-lebih dalam tafsir. Namun jika mereka bersepakat dalam satu hal, maka tidak diragukan lagi kesepakatan mereka itu dapat dijadikan hujah. Dan jika mereka berbeda pendapat, maka pendapat sebagian tidak dapat membatalkan pendapat sebagian yang lain. Adapun menafsirkan Al-Quran atas dasar pikiran semata, misalnya mereka adalah mengerti bahasa Arab, hukumnya haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu media untuk belajar Al-Quran banyak, tentunya bisa dipelajari juga. Nabi SAW bersabda, man qala fil Qur'ani bihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka saya hanya membacakan ayatnya saja, dan artinya menurut ahli tafsir Ibnu Katsir. Barang siapa yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapatnya sendiri atau dengan apa yang tidak dia ketahui, maka hendaklah ia bisa mengatakan kepada Belaka. Israel Tirmizi, Nasai, dan ini jadi semoga kita dalam lindungan dan rahmat Allah dan diampuni segala dosa-dosanya kita. Al-Quran ini, tafsir ini merupakan suatu peringatan maupun sebuah perintah untuk bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jundub radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi wa qad akhta." Barang siapa yang mengartikan ayat Al-Qur'an sama-sama dengan pendapatnya sendiri, maka sesungguhnya telah keliru. Dalam hadis riwayat Ibnu Jarir. Dalam riwayat lain disebutkan, "Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta." Barang siapa mengartikan ayat kitab Allah semata-mata berdasarkan pikiran sendiri dan ternyata benar, maka sesungguhnya itu pun salah. Hadis Gharib riwayat Tirmizi dan Abu Dawud dan Nasai. Jadi harus sesuai dengan apa yang jadi rujukan. Seperti pada Salafi itu juga merupakan merujuk kepada ahli sunnah wal jamaah, meninggalkan yang lain juga. Setelah itu yang lainnya yang di luar ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Hadis Gharib riwayat Tirmizi, Abu Dawud dan Nasai. Dia salah kadang memaksakan diri untuk menyatakan sesuatu yang sebenarnya tidak dia ketahui. Dia telah melalui jalan yang melanggar tuntunan dan tidak melalui jalan yang lazim, sehingga ia salah. Karena itu pula Allah telah menamakan orang yang menuduh berzina sebagai pendusta, meskipun menurut perkiraan benar dalam ayat 13 surat An-Nur. Karena itulah maka kebanyakan sahabat Nabi SAW takut berdosa jika akan menafsirkan sesuatu yang belum mereka ketahui. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, langit mana yang dapat menaungi aku, atau bumi mana yang dapat aku pijak jika aku mengatakan sesuatu dalam kitab yang belum aku ketahui. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ketika di atas mimbar Umar radhiyallahu anhu membaca ayat dan buah-buahan serta rumput-rumputan kelas surat Al-Basyah ke ayat 31, beliau berkata, kalaulah buah-buahan ini telah kami ketahui, tetapi apakah yang dimaksud dengan rumput-rumputan? Kemudian ia berkata, dan
dirinya sendiri. Sabar adalah jalan utama dalam mencari ilmu. Barang siapa yang mencari ilmu, Allah akan membentangkan sayapnya dan memudahkan orang hamba masuk surga. Hai Umar, astagfirullah, sesungguhnya apa yang kamu lakukan termasuk perbuatan yang memaksakan diri. Sebenarnya dari ayat itu telah jelas bahwa itu termasuk tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah sebagaimana yang lainnya. Tapi untuk mengetahui yang manakah itu berarti memaksakan diri. Seorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang pengertian suatu hari yang lamanya 1000 tahun. Abdullah bin Abbas balik bertanya, apakah yang dimaksud dengan suatu hari yang lamanya 1000 tahun? Orang itu berkata, aku bertanya untuk mendapatkan penjelasan darimu. Jawab Ibnu Abbas, keduanya merupakan hari yang disebut oleh Allah dan Allah lebih mengetahuinya. Ubaidillah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah menjumpai ulama Madinah, mereka benar-benar menganggap dosa besar orang yang berani menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Ubaidah As-Salami pernah ditanya, saya mengikuti ini tentang pengertian suatu ayat Al-Quran. Ia menjawab, sudah tidak ada orang yang mengetahui mengenai apa turunnya ayat Al-Quran itu. Karena itu hendaklah Anda bertakwa kepada Allah dan berhati-hati. Masruk berkata, berhati-hatilah kalian dalam menafsirkan Al-Quran, sebab itu berarti meriwayatkan sesuatu dari Allah. Semua riwayat itu benar dan para ulama salaf itu takut menafsirkan ayat dan tidak mereka ketahui. Mereka hanya menerangkan ayat tentang hukum dan yang telah mereka ketahui. Mereka hanya menerangkan apa yang mereka ketahui dan diam terhadap apa yang belum mereka ketahui. Demikianlah kewajiban setiap muslim, yakni diam terhadap apa yang belum diketahuinya dan menerangkan apa yang benar-benar diketahuinya. Sebagaimana firman Allah, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya tapi tidak memaksakan lagi, memahami dulu dan baru menerangkan. Quran surat Al-Imran ayat 187. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin faqadamahu jima yaumal qiyamati bi li'ajaji min nar. Barang siapa yang ditanyai suatu masalah dalam agama yang ia ketahui tapi kemudian ia menyembunyikannya, maka hari di kiamat mulutnya akan dikendalikan oleh kendali dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran ini didudukan mengandung 4 macam. Yang pertama, halal dan haram yang tidak dimaafkan oleh orang yang tidak mengetahui. Bagian yang dapat ditafsirkan oleh semua orang yang mengerti bahasa Arab. Bagian ini merupakan yang kedua. Bagian kedua ini yang pentingnya adalah banyak-banyaklah menjaga jarak atau dalam ini tidak berdekatan satu sama lain karena dapat berbahaya, ataupun bersikap sewajarnya saja karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah dan pikiran kita juga hanya menangkapnya dan mengamalkannya. Bagian yang hanya bisa ditafsirkan oleh para ulama, yang mutasyabih, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. Quran sifat yang bersafah terdiri dari 182 ayat, termasuk dalam Quran surat Al-Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaffati saffa fasajirati sadra fattaliyati dhikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul